isinya itu ada jenis emosi. Ya. Ini ada emosi dasar, emosi senang, sedih, takut, marah. Pada anak-anak dari kecil sebelum dia balik itu emosi dasarnya 4 jenis. Sama seperti kucing ya atau binatang mamalia, emosi dasarnya 4 jenis. Makanya kucing pernah senang, pernah sedih, pernah takut, pernah marah. Ya, atau sapi, pernah lihat sapi senang, sapi sedih. Itu kalau sapi mau dipotong tuh mukanya sedih banget. Ya takut, bahkan ada yang marah, makanya ya dia ceruduk orang-orang. Karena sapi juga itu mamalia, kambing juga begitu. Ya, nah, ini ada pada anak-anak kita nih. Jadi kalau anak bilang, Bunda saya capek, saya bosan, itu berarti batang otaknya tegang dan otak emosinya juga tegang. Tegang ya. Ya, apapun, mungkin dia hafal Quran juga kadang-kadang ada anak yang capek karena tegang mungkin. Ya, mungkin sekarang didampingi oleh ibunya tegang juga, ikut tegang sama-sama. Terus apa yang terjadi kalau anak capek dan bosan? Ya, mereka sebetulnya hanya ingin ya meminta orang tua untuk memahami bahwa dia capek dan bosan. Itu aja sebetulnya, Bun. Ya, ini buat para bunda terutama ya. Nggak perlu juga kita telepon gurunya, telepon ustadz-ustazanya untuk tegur mereka supaya ngajarnya yang benar, nggak perlu juga. Kenapa? Karena anak tambah malu kalau kita telepon gurunya dan kita bilang, kata anak saya nih si ini ya ibu guru ngajarnya nggak enak, itu dia malu tuh. Nggak usah lah, mereka hanya ingin orang tua ngerti bahwa dia capek dan bosan. Ya, jadi kalau anak bilang, Bunda aku bosan, ya, Bunda aku capek, Bunda aku nggak ngerti, ya, Bunda aku kesel, ya, Bunda aku lapar, apalagi anak laki nih. Ya, ini kita harus ngerti aja. Nggak bisa juga ditampik. Kenapa? Karena itu memang secara fitrah ada di otaknya dia. Difahami dulu, baru nanti diajarkan mengatasinya. Ya, banyak orang tidak memahaminya. Kalau tidak diterima dan tidak memahami, gimana cara mengatasinya? Ya, terkadang bukan anak yang begini, kita yang begini orang tua. Ya. Jadi bolehkah orang tua capek atau anak capek dan bosan? Ya, capek, Sebetulnya kalau secara ilmu otak dan kita lihat itu ada emosi-emosi yang ada negatif dan positif, berarti sebetulnya boleh capek dan bosan, boleh. Kalau dibilang boleh. Ya. Nanti setelah boleh kita cari bagaimana ya supaya merubahnya menjadi emosi yang positif. Tadi itu anak-anak 4 ya, sedih, marah, takut dan senang. Kalau orang dewasa itu jauh lebih variasi. Enggak cuma 4 lagi nih, ada 10. Ini kita nih. Dan ini ada semua di otak kita, nggak bisa hilang. Makanya nggak heran kadang kita sedih, kadang kita takut, bahkan kadang apati. Apati apa sih Bu Aisyah? Ini rasa putus asa, nggak ada gunanya saya jadi ibu, nggak gunanya saya jadi istri, itu berarti apati. Dan ini rendah sekali. Kalau ilmu emosi digabungkan dengan ilmu hawa nafs, inilah tadi lawama, ini yang di bawah banget. Apati, sedih, takut. Amarah itu yang di tengah ini. Rakus, marah, sombong, ini amarah ini. Itu nafsu hayawan juga sering disebut ini. Tapi nafsu juga termasuk emosi juga, nggak cuma negatif saja. Ada yang positif. Dan nafsu juga ada yang positif, yaitu mutmainnah. Dan inilah mutmainnah. Mulai dari semangat, ya, menerima, damai, dan pencerahan. Ya, ini dia. Ya. Kenapa anak-anak kita minta untuk dia dari kecil hafal Quran? Satu, ya mumpung masih muda. Ya mumpung masih muda. Kedua, ditemukan metode-metode yang cepat menghafal. Saya waktu kecil tuh belum ada metode kayak gitu. Metode Iqra pun belum ada. Itu betul-betul dulu belajarnya nampaknya ya lama banget. Ya. Jadi saya kalau lihat anak-anak kecil hafiz Quran dengan umur muda, ya Allah terharu banget. Ya. Terus kalau kita baca Quran ternyata ayat demi ayat dan bila tahu artinya kita bisa sampai ke pencerahan. Ke mutmainnah yang level topnya, TOP, BGT top banget. Emangnya kenapa Bu Aisyah kalau kita berada di level mutmainnah? Banyak untungnya. Atau kalau bahasa kita banyak pahalanya. Keuntungan pertama saja adalah kita bisa orangnya ya masuk ke zona ikhlas. Itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua, imunitas naik kalau dari sisi kesehatan ya. Vitalitas juga naik. Jadi kita kerja bisa lebih banyak yang kita kerja kalau kita ada di sini. Dan cara gampang baca Quran.
baca Quran dan mengkaji Quran. Tuh, luar biasa ya. Sholat juga bisa masuk ke pencerahan asal sholatnya nggak buru-buru. Sholatnya tumakninah, lahan-lahan. Bahkan diambil juga sholat sunnahnya bisa sampai sini. Ya, kalau sholatnya buru-buru nih, lagi sedih sholat buru-buru, atau lagi takut sholat buru-buru, ya bisa-bisa dia sudah naik tapi sampainya marah. Ya, makanya habis sholat masih marah, itu karena sholatnya buru-buru, tidak tumakninah. Oke? Dan ini ada semua di otak kita, dan dia bisa setelah naik turun lagi. Ya. Ini wajar, ini lazim. Yang penting pada saat kita turun cepat-cepat naik ke atas. Kenapa Bu Aisyah harus cepat-cepat naik ke atas? Supaya kita tidak jatuh berlama-lama di lawamah dan amarah. Kenapa? Banyak kerugiannya kalau kita lawamah dan amarah. Anak-anak juga kita ajarkan tentang level emosi ini. Hanya kalau dia belum balik, ya sudah 4 tadi. Sedih, takut, marah, dan senang. Kalau dia lagi sedih, ya fahami, iya nak, bunda ngerti kamu sedih, iya nak, bunda ngerti kamu capek, iya nak, bunda juga kalau jadi kamu bosen nak. Itu yang kepengen oleh anak-anak, difahami emosinya ini. Nah, setelah itu baru bantu dia naik ke atas. Caranya gimana Bu Aisyah? Nanti ada beberapa cara kita belajar ya. Bahaya apa lagi sih kalau kita selalu terus di bawah? Ini Bun, depresi. Kita aja bisa depresi, apalagi ibu-ibu perempuan cepet banget depresi. Kita kalau udah sedih berkepanjangan, berminggu-minggu bisa merasa apati, nggak berguna. Rasa apati nggak berguna, berminggu-minggu bisa depresi. Apa sih depresi itu Bu Aisyah? Ada keinginan mencelakakan diri sendiri. Bentur-benturin kepala di tembok, atau ambil pisau, kita gores-gores tangan. Ya, atau ada ide, percuma saya hidup, lebih baik saya mati. Ya, itu namanya depresi Bu. Ini kalau udah depresi itu ibu nggak bisa tolong sendiri, harus bawa ke profesional, harus bawa ke dokter psikiater ya. Lebih khususnya lagi, dokter umum masih bisa, dokter psikiater lebih khususnya lagi. Ini bahaya nih. Tahu-tahu gantung diri ibu, ya, tahu-tahu loncat dari atas. Dan bukan hanya orang dewasa, anak-anak juga, walaupun 4 emosinya tadi, dia bisa masuk ke depresi juga. Nah kalau sudah akil balik kan remaja. Nah ini kan emosi pada remaja juga ini. Remaja makanya bisa juga depresi. Ya. Gara-gara online ada beberapa kasus ya, memang tidak banyak tapi ini juga perlu menjadi perhatian. Ada beberapa kasus anak-anak depresi, bunuh diri. Hanya gara-gara tugasnya kebanyakan ya, tapi gurunya nggak bisa dihubungi karena memang sinyal nggak ada, tempatnya jauh, kadang-kadang gitu. Atau gurunya sudah dikasih tahu, guru menganggap bohong aja, itu bisa bikin anak depresi. Atau orang tua yang ya menekan anak sehingga anak depresi. Hati-hati banget, nauzubillah min dzalik. Ya. Makanya. Oke. Jadi apa cara gampang naik ke atas? Tarik nafas panjang. Ini cara umum. Cara sangat umum. Makanya banyak sekali teknik-teknik bernafas. Nafas pendek, nafas dalam, nafas dada, nafas perut dan sebagainya, ya. Namun kita keluarga muslim ya, salah satu diajarkan kita adalah disuruh apa? Istighfar. Saya senang sekali kalau cerita atau jelaskan tentang istighfar. Ya, kenapa senangnya? Karena ini sudah terbiasa kita kan istighfar. Hanya kadang kita suka lupa atau tidak tahu bahwa istighfar itu luar biasa fadilahnya. Banyak sekali fadilah istighfar ada di Quran dan di hadis. Saya ambil satu saja ini. Dari Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Ya. Jadi kalau kita anggap kondisi sekarang sulit, anak-anak sulit, ya, kemudian ngapa-ngapain sulit, kita rutin aja baca istighfar, perbanyak baca istighfar. Allah memberi solusi insya Allah. Ya. Kalau kita anggap kondisi sekarang masalah, perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim. Rutin itu bukan cuma tiap hari ya. Rutin pagi, siang, malam. Ya, pagi, siang, sore, malam. Bahkan sambil kita duduk pun itu kita istighfar. Dan kalau kita anggap rezeki ini sedang tertunda atau banyak hambatannya, termasuk rezeki kesehatan. Karena kita kemana-mana jadi khawatir sakit kan. Rezeki ilmu juga. Karena banyak para bunda, ayah bunda menganggap online gak efektif. Jadi ilmunya kurang kata mereka, kata orang tua. Padahal untuk kondisi sekarang online efektif. Dan Masya Allah ya, dengan kondisi pandemi online sudah ada Masya Allah. Ya.
Jadi istighfar aja Bu. Kalau kita ada perasaan, ibu berperasaan, ya anak lagi belajar online, terus ibu ngerasa bahwa nggak efektif banget dia, kayaknya dia nggak dengar tuh gurunya ngomong, udah istighfar aja Bu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena nanti yang memberi ilmu kan, yang maha punya ilmu Allah. Minta sama Allah, ya Allah, ya alimu, ya ghaib, ya syahada, ya fattah, ya rasyid. Yang beri kecerdasan tuh Allah. Mohon Allah, ya Allah, ya tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasan anakku. Karena belajar bukan hanya lewat online. Dia nonton film juga belajar, dia sedang bermain juga itu belajar, ya. Bermain apapun, bermain bersama saudaranya belajar, bahkan sedang bertengkar sama saudaranya, itu anak sedang belajar. Belajar apa? Belajar bagaimana memecahkan masalah. Udah ibu istighfar aja dari jauh kalau lihat anak berantem, astagfirullahaladzim. Kenapa? Allah memberi rezeki. Dari mana saja, termasuk rezeki ilmunya. Termasuk juga rezeki harta. Kalau bunda buka dompet cuma 1 lembar uang, ya istighfar. Ya. Untung sudah terbiasa bukan? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus aja istighfar, astagfirullahaladzim. Dan yakinkan diri kita bahwa Allah memberi rezeki dari jalan tak terduga. Ada ibu-ibu pernah tanya sama saya, masa sih dok cuma istighfar aja ya kita dapat rezeki? Iya memang. Saya yakin banget. Satu, yakin karena Rasulullah SAW yang bersabda, dan ini hadisnya sahih. Ya, dari Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim, dan Baihaqi. Dan ya sudah setiap hari dirasakan, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Termasuk anak-anak, kalau kita merasa anak kok dia ngantuk-ngantuk ya di depan online ya, atau tuh anak sambil belajar tetap main ya, kok kayak gitu ya, istighfar aja ibunya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Selain menaikkan emosi ini, Allah memberi rezeki dari jalan tak terduga, termasuk rezeki ilmu. Ya. Atau melihat anak kok nggak hafal-hafal ya, terus anaknya misalnya ngeluh, Bunda, aku nggak hafal-hafal juz ini gitu. Istighfar nak, ajarin anaknya istighfar nak, astagfirullahaladzim. Istighfar dulu, nggak usah macam-macam kita mikir. Istighfar dulu nak, istighfar. Nanti kalau istighfar sudah dilafazkan, nah barulah kita tingkat tempat yang lain lagi. Ya, coba nak doa nak, Robbi zidni ilman warzuqni fahman gitu. Tapi istighfar dulu. Karena seperti biasa, kalau tegang otak kita ilmu itu terblokir sementara. Dan istighfar karena sudah dari kecil, maka insya Allah dia otomatis astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Nah sekarang ada orang bilang anak dari ortu darting, ya orang tua darah tinggi. Kalau saya nggak mau loh, saya nggak mau bilang kayak gini. Ibu-ibu kalau ada yang ngomong kayak gini stop ya Bu, ya nggak mau saya. Ya. Orang tua darah tinggi itu bukan karena anak dari, orang tua darah tinggi itu karena turunan, genetik, pembuluh darahnya kaku. Memang pencetusnya banyak. Tapi kalau kita sering ngomong kayak gitu tadi nih, kayak gini nih, ya itu nanti benar-benar kejadian. Sudah relax saja. Jadi maunya apa Bu Aisyah? Bagusnya apa kita bilang? Anak dari ortu sharing berbagi aja. Kalau ibu nggak ngerti pelajarannya sharing, Bu ya sharing sama sekolah dan guru. Tanya aja wali kelas, Bu, gimana ya ini ya? Tanya gurunya, nggak apa-apa kok sekarang sekolah-sekolah paham tentang ini. Kalau masih ada guru yang kekeh nggak mau ngajarin atau yang pelit ilmu, hati-hati nanti dia kena sendiri itu balanya ya. Sudah. Tapi saya yakin guru-guru sekarang, Masya Allah, kepala sekolah, guru-guru, ustadz-ustazah, ngerti ini soal kayak gini. Ngerti, Masya Allah. Atau sharing dengan siapa? Dengan pasangan hidup dan anak. Susah Bu Aisyah ngomong sama suami saya nggak ngerti-ngerti. Ya ngomong sama anak nanti kasihan keberatan. Ya kasihan juga ya, beberapa orang masih susah ya ngomong sama pasangannya ya. Tapi ada banyak juga ibu-ibu bisa ngomong sama pasangan hidupnya. Bersyukurlah Bu. Karena ternyata banyak juga, ada beberapa juga orang yang belum bisa ngomong sama pasangan hidupnya. Bu Aisyah kalau ngomong sama teman, sahabat boleh nggak? Atau profesional? Sok atau silakan sharing. Apalagi profesional ya. Karena mereka bisa membantu, apakah dokter, psikolog, psikiater, terapis, dan siapapun yang sudah terlatih ya untuk seperti ini. Hanya memang karena kondisi pandemi juga mencari profesional nggak mudah juga. Paling misalnya online aja gitu. Kayak saya sekarang masih terimanya online saja, konseling-konselingnya gitu. Kalau gitu gimana dong Bu Aisyah? Sekolah susah, pasangan hidup susah. Ya, yang harus kita sharing dan nggak boleh lupa yaitu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sharing pada Allah. Ya Allah, saya kesel ya Allah. Ya Allah, saya kok capek banget ya Allah. Ya Allah. Dan saya yakin para bunda ya, ayah bunda, terutama bunda ya, ini udah terbiasa ya. Ya Allah. Bahkan kita kurang garam aja gitu. Ya Allah, kurang garam.
ya Allah gitu. Itu adalah habit atau kebiasaan yang luar biasa tuh, bagus sekali. Ya, benar-benar sharing pada Allah, ya Allah saya kok kesel, ya Allah saya kok sedih, benar-benar sharing sama Allah ya. Karena dekade sekarang banyak orang sharingnya di media sosial. Ini ada beberapa ya layanan masyarakat ya, curhat tuh sama Allah bukan ke sosmed. Kadang-kadang kita memamerkan luka hati di IG, WhatsApp, Facebook, sosmed lainnya ya. Dan orang suruh nonton itu bukannya dibantu malah diketawain kadang-kadang. Ya. Kalau saya memang bukan orang sosmed sih saya. Kadang-kadang aja saya ke sosmed karena itu pun ya diminta sebetulnya oleh tim untuk berbagi. Tapi nggak pernah sharing-sharing. Yang penting sama Allah, ya Allah saya sedih banget. Ya Allah saya kesel banget. Ya ngomong sama Allah. Itu cara yang benar, baik, pantas, ya. Baik. Nah, sekarang ya kita juga selain kita sharing pada Allah, hati-hati bicara. Ya. Pesan itu akan jalan di badan kita. Pesan positif ini untungnya pesan positif kalau satu kali diucapkan dia langsung jalan. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, anakku sudah hafal. Ini jalan ya, anakku sudah hafal. Atau kita doakan, ya Allah, mohon ya Allah tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasannya anakku supaya hafal, ini jalan. Ya. Tapi hati-hati sistem saraf juga, ini omongan mulut kita ini juga suka ngomong yang negatif. Untungnya pesan negatif itu baru bekerja di sistem saraf kalau diulang-ulang, ya. Misalnya kita nih ngeluh diri sendiri ya, aduh bosan, satu kali ya, itu belum jalan di sistem saraf saya. Tapi kalau saya ucapkan tadi ya bersamaan diulang sampai 3 kali atau 4 kali, maka jalan dia, jalan. Itulah makanya mengapa kita masih diperbolehkan ngeluh 1 kali aja, paling banyak 2 kali bun. Ya, tapi daripada ntar lupa baru 1 kali langsung istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Karena pada saat istighfar itu jalan ke astagfirullahaladzim, dia betulkan emosi yang di atas, kemudian jalan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sehingga kita jadi orang tua yang benar-benar ya memahami kondisi diri sendiri dan kondisi keluarga. Apanya yang dibaik? Emosinya. Ya, karena Allah menciptakan otak emosi. Teknik yang sekarang dipakai adalah bukan kita ya menampik emosi kita bahwa kita capek, bahwa kita bosan, bahwa kita sedih. Ya, bukan menampik. Tapi jadikan emosi negatif itu ya sebagai momentum untuk kita ingat Allah lagi. Ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah astagfirullahaladzim. Bahkan emosi negatif terkadang itu bisa jadi sinyal. Ketemu orang baru nih, ya. Kita ada emosi yang khawatir, curiga sama orang ini, itu juga sinyal. Karena belum tentu orang baru ini ya betul-betul orang baik. Jadi sinyal gitu. Nah, kemudian kita ya dialog sama Allah, ya Allah, kenapa saya perasaannya gini sama orang ini, ya Allah, angkat perasaanku. Jadi kita tetap minta sama Allah angkat perasaan yang buruk ini, dan Allah mohon petunjuk siapa nih orang ini, kan gitu. Ya. Kenapa kadang-kadang kita pada saat sudah doa minta dihilangkan prasangka buruk, masih muncul lagi, kita doa lagi minta sampai 3 kali, oh itu berarti intuisi, itu berarti juga petunjuk. Makanya kita ya jaga jarak terhadap orang baru yang kita nggak kenal ini. Kenapa? Karena emosi negatif kadang-kadang ini itu menolong kita dia. Karena Allah yang kasih, yang penting kita dialog sama Allah untuk melepaskan dulu prasangka negatifnya. Sudah 3 kali kok masih kenceng banget ya, oh ya sudah ya, terima kasih ya Allah, mohon pelindunganmu ya Allah, nauzubillah min dzalik. Sudah kita ya hadapi dengan senyum, tapi kalau dia macam-macam nanti kita senyum aja, nggak diiyakan gitu ya. Nah inilah sistem saraf ini kan kayak kabel listrik, makanya setiap apa yang diucapkan jalan ke atas dan jalan ke badan. Ya, mata juga gitu, apa yang dilihat jalan. Telinga juga begitu, apa yang dilihat jalan. Ya. Nah, jadi tubuh kita ini selalu membawa pesan lewat sistem saraf ini, terasa itu. Jadi dimintanya apa kita? Stop mengeluh. Karena kalau keluhan diulang-ulang jalan. Tapi kalau ya Allah, ya capek nih kan baru 1 kali ya, itu belum jalan. Kok bisa Bu Aisyah belum jalan? Karena sistem saraf ini hafal. Kalau omongan positif itu langsung jalan. Kenapa? Tadi omongan positif itu kalau diukur frekuensinya lewat listrik ini, dia di atas 200 Hz. Tinggi dia, kayak tangga kan tadi tinggi. Jadi omong positif dia langsung jalan.
Tapi kalau ngomong negatif, apalagi sedih kan berapa? 75 Hz. Satu kali ya Allah, gitu ya, kita ucapkan tadi kesedihan, itu belum jalan. Tapi kalau diucapkan 3-4 kali, 75 kali 3, makanya dia jalan. Itulah kalau kita mau bilang atau mau ngaku sama Allah, ya 1 kali, 2 kali. Habis itu segera istighfar, astagfirullahaladzim, tarik nafas panjang. Ya. Jadi kita stop mengeluh ya. Kemudian anak-anak juga ingat, dia juga punya sistem saraf, Bunda. Maka apa yang Bunda kasih tahu itu jalan. Apa yang Bunda perlihatkan perilaku kita itu juga jalan pesannya. Kita suruh anak sholat, tapi bundanya belum sholat. Itu juga antara telinga dengan mata itu nggak sinkron. Ya. Kalau kita mau anak kita itu ya rajin hafiz Quran, kita juga pas suruh dia hafiz Quran, kita juga buka Quran. Supaya antara pesan di telinga sama mata sejalan. Ya. Bahkan saya bersyukur banget kalau anak-anak saya ada sedang tugas dari sekolah hafal Quran, itu kesempatan banget juga saya ikutan. Kenapa? Karena saya waktu kecil belum hafal, terus terang. Belum punya teknik-teknik, apalagi yang tekniknya kayak Askar Kauni ini. Belum ada. Mana ada, boleh dulu malah baca Quran nggak harus diem. Kalau nggak disabet, mana boleh goyang-goyang kayak gitu, mana boleh dulu. Sekarang karena ilmu otak berkembang, malah justru dengan kita gerak-gerak gitu malah gampang. Makanya tadi baca Quran semudah tersenyum. Wah, saya setuju banget itu. Makanya karena belum hafal-hafal ya saya mencoba kalau anak-anak lagi hafal juga. Dan tidak semudah waktu masih kecil. Para bunda yang juga seperti saya baru sekarang ngafalin Quran itu tidak semudah waktu kecil. Ya, tapi lakukan saja. Terus saja. Kalaupun nggak hafal-hafal ya sudah baca artinya, ya, dan kita kaji itu 1 ayat itu. Kenapa? Karena 1 ayat ini bisa dipakai dalam kehidupan kita. Ya, baru 1 loh, apalagi semuanya, Masya Allah. Ya. Dan juga anak-anak Bun, kadang-kadang kalau dia diam, dia lagi juga menterapi dirinya. Dia lagi pada mikir. Sekarang ini anak-anak karena kelamaan di rumah mikir, kalau berenang enak kali ya, kalau di tepi pantai enak kali ya. Jangankan gitu, kalau jalan-jalan naik sepeda enak kali ya. Nah, pada saat dia sedang membayangkan gini, kan ini kerja otak kanan ya Bun. Ini akan menstimulasi hormon dopamin tadi. Biarkan aja juga. Saya malah suruh anak-anak, ibu aku nggak masuk pelajaran matematika. Sender dulu nak, sender ya, kursi sender, tarik nafas panjang ya. Ya sekarang kamu bayangin kamu ada di mana yang paling enak. Aduh Bu, aku rasanya enak banget kalau lagi di Korea. Korea, anak saya yang musuh pernah ke Korea soalnya. Coba bayangin aja lagi di Korea. Oke, udah enak perasaannya, udah. Apa yang kamu lihat di situ? Saya suka bantu gitu ya. Ya seneng Bu makan kimchi, makan makanan Korea ya. Ya di sana enak dingin. Oke, berarti dia sudah bahagia tuh. Baru suruh belajar. Oke, ya udah buka mata nak. Sekarang baca bukunya. Itu jauh lebih menyenangkan daripada kita paksa, atau anak lagi bengong sedikit, lagi menghayal atau lagi berimajinasi, lagi di pantai kita marahin, ngelamun aja. Ayo belajar. Oh, tambah susah tuh, tambah susah. Listriknya jalannya kandas ya. Nah ini, oke. Baik, dan perempuan itu butuh bicara. Yang punya anak perempuan, kalau dia capek, kesel, ya, atau dia mogok misalnya, Bun, aku nggak mau hafal Quran dulu deh, ajak bicara. Perempuan tuh butuh bicara, ya. Otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah bagi perempuan terus berputar-putar di dalam kepalanya, ya. Satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Kadang anak-anak perempuan bisa nangis loh gara-gara ngafalin pelajaran. Aku nggak bisa ibu, aku nggak bisa Umi, ini gurunya nggak jelas banget. Biarin Bu. Iya nak. Dan stop untuk nasihatin, diam aja dulu. Ya kalau perlu usap-usap belakangnya. Kalau kamu mau nangis aja. Ya kita yang bacakan di punggungnya istighfar, bacakan salawat, diusap kepalanya supaya lepas. Karena anak-anak belum pandai untuk memanage emosi sendiri. Ya, nanti setelah dia nangis, itu malah dia lebih plong, baru ngafalnya lancar. Kita juga kalau udah mulai besar, udah mulai remaja, udah mulai ibu-ibu, dia seneng aja kalau udah bisa ngomong kan. Ya. Karena itu saat seorang perempuan berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah melepaskan ganjalan hatinya, bukan untuk mencari kesimpulan atau penyelesaian. Jadi kadang perempuan lagi ngomong itu dia nggak butuh nasihat. Biarin aja kan, paling usap-usap, kita paham.
Karena nanti setelah dia udah ngomong, udah lepas, itu dia punya kayak ada Allah menuntun lagi. Kayak Allah memberikan tuntunan, bimbingan lagi itu di dalam kepalanya. Langsung paham. Ya. Tahun 99 ada penelitian di Institute of Psychiatry London, dikatakan lokasi pengendalian bicara dan bahasa dalam otak laki-laki dan perempuan berbeda memang. Makanya perempuan lebih banyak ngomong. Ya, ini kita lihat nih. Laki-laki sehari antara 2.000-4.000 kata, 1.000-2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuh. Komunikasi laki-laki 7.000. Coba kita lihat perempuan, 20.000 Bun. Kita tuh 20.000, terdiri dari 6.000 sampai 8.000 kata, 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, 8.000 sampai 10.000. Beda banget dengan laki-laki. Apalagi Bunda yang punya suami pendiam, pemikir. Itu yang 5.000 loh Bun. Bu Aisyah kok suami saya senang ngomong, itu yang 9.000. Tapi kita 20.000. Bu Aisyah saya kayaknya perempuan yang pendiam, itu yang 16.000. Kalau kayak saya yang pembicara kayak gini bisa 24.000, tapi rata-rata ini 20.000. Dan ada penelitian gini, wanita bila dalam sehari komunikasi kurang dari 16.000 kata, ya maka tidur malamnya nggak nyenyak, Bu. Itulah makanya ya biarkan ngomong. Anak-anak juga begitu, apalagi sudah akil balik, udah remaja. Dia kesel biarin ngomong. Dan ingat anak perempuan, lihat mukanya. Ya, jangan kasih nasihat terus sampai diusap-usap punggungnya, kalau perlu dipeluk ya. Atau kadang-kadang anak perempuan gini, Bunda, aku minta peluk, udah peluk aja. Nggak usah macam-macam. Saya biasanya kalau peluk anak perempuan saya bacain salawat di kupingnya, ya. Atau kalau misalnya dia mau ujian, ya Allah, saya bilang ya Allah, mohon ya Allah anakku, sebut namanya Aisyah Rahmina Herliza Ragil Sismadi binti Prianto Sismadi, tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasan. Itu dibisikkan di telinganya. Udah kelas 1 SMA, kelas 10 aja seneng banget ya gitu kan. Kenapa? Karena apa yang dibisikkan itu jalan ke sistem sarafnya dan otaknya siap untuk belajar. Ya. Laki-laki bagaimana? Laki-laki curhat tanpa suara dengan diri mereka sendiri. Jadi ketika seorang laki-laki duduk sambil menatap sesuatu, sebuah alat scan otak memperlihatkan bahwa laki-laki itu sedang berkomunikasi dengan diri mereka sendiri di dalam kepalanya dan tidak suka diganggu. Kalau lihat anak laki-laki remaja atau jangan kan remaja, anak laki-laki yang masih kecil aja, dia diam bengong, itu lagi mikirin masalahnya. Kenapa nak? Capek ya? Iya Bun. Udah. Kalau mau minum di sini ya nak. Karena anak laki-laki itu harus dia disiapin makan minum. Saya dulu salah, saya punya anak 4 laki-laki, dia lagi bengong gini, kenapa Prio? Capek ya? Iya. Kenapa sih nak? Boya cerita sama ibu kan ibumu. Itu anak laki-laki gak suka digituin. Juga bapaknya. Kalau ayahnya lagi kayak gini, mukanya udah cuman bilang, ayah capek ya? Iya, oh mau minum apa? Mending tanya gitu. Gak usah sok-sokan merasa, ya kenapa sih Boya cerita sama saya kan istrimu, ibu dari 5 anakmu, ya belahan jiwamu, gak usah. Ya, suami saya kalau udah saya desek-desek untuk cerita, dia begini tangannya. Tuh, berarti udah tahu tuh, nggak mau diajak ngomong. Jadi sabar aja Bun. Nanti anak laki-laki atau suami kalau sudah merenungi masalahnya, dia sudah siap, dia akan cerita sama kita. Sabar aja. Mending kalau kayak gini, siapkan makan dan minumnya.